Halo anak-anak nih, selamat pagi. Kita kembali lagi masuk ke materi pembelajaran kita, masuk ke pembelajaran kedua, yaitu Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Ya, gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Coba perhatikan gambar ilustrasi yang dibedakan menjadi dua seperti berikut ini. Ya, untuk yang pertama, gambar ilustrasi dengan foto. Nah, apa perbedaannya dengan gambar ilustrasi dengan gambar tangan? Ya, kalau dengan foto itu biasanya diambil dengan kamera, baik kamera digital maupun kamera handphone. Sedangkan gambar ilustrasi dengan gambar tangan itu adalah hasil karya seseorang, digambar dengan alat tulis secara langsung, seperti itu ya. Oke, sudah bisa paham kan perbedaan dari gambar ilustrasi dengan foto dengan gambar tangan? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gambar realis. Bagaimana yang dimaksud dengan gambar realis? Adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya, atau sesuai dengan realita. Oke, yang kedua adalah gambar karikatur. Gambar karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Nah, kemudian kartun, gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengandung tawa. Kemudian gambar dekoratif, gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Oke anak-anak, jadi ada 4 jenis gambar ilustrasi, yaitu gambar realis, karikatur, kartun, dan gambar dekoratif. Nah, selanjutnya, bagaimana cara membuat gambar ilustrasi yang sesuai dengan tema? Oke, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tema. Nah, jadi kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Apa tema yang akan kita gambar? Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Nah, yang kemudian membuat gambar. Gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Nah, kita terlebih membuat sketsanya dulu ya, atau rancangan gambar. Oke, setelah selesai menggambar, kemudian memberi warna atau mewarnai. Warnailah dengan pensil warna, dengan cat air, spidol atau krayon. Nah, sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kamu buat warnanya itu yang sesuai. Contoh, kalau gambar rumput, pasti kita berikan warna hijau, ya kan? Seperti itu contoh sederhananya. Oke anak-anak nih, demikian untuk langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Nah, kemudian untuk tugas pertama kamu ini, buatlah gambar ilustrasi dari teks bacaan dari buku tematik kamu halaman 69 tentang penyandang cacat yang sukses. Nah, kamu boleh buat gambar ilustrasinya lebih dari satu ya nak. Nah, jangan lupa memberikan warna, ikuti langkah-langkah yang sebelumnya seperti itu ya nak. Oke, seterusnya gambar cerita pada cover. Nah, apa itu cover? Iya, pasti sudah paham ya nak yang dimaksud dengan cover ya. Iya, cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Contohnya, Miss ambil buku matematika kelas 5. Nih, yang mana yang dimaksud dengan cover? Ya, inilah dia cover. Halaman pertama. Inilah cover buku matematika kelas 5. Oke ya anak-anak, Miss rasa anak-anak Miss pasti sudah tahu. Nah, gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Nah, cover buku harus memenuhi unsur-unsur seperti berikut ini. Yang pertama, jenis huruf pada judul menarik.
Yang kedua, kalimat penjelas, judul singkat dan mudah dipahami. Kemudian nama penulis. Ada ya, dibuat nama penulis ya. Iya, seperti ini. Ada juga dibuat di sini. Nama penulis adalah Susan Sembiring dan Gani Ahmad. Tuh. Oke, anak-anak nih. Kemudian identitas penerbit, gambar yang menarik dan sesuai isi. Sinopsis isi buku pada cover belakang. Nih, sinopsis dari buku ini ada di belakang. Setiap buku biasanya sinopsisnya ada di belakang. Oke. Kemudian identitas buku pada punggung buku. Yang mana yang dimaksud dengan punggung buku? Ini dia punggung buku. Oke. Nah, lebih jelasnya ini bisa berikan contoh gambarnya. Ini misalnya cover buku Bupena. Nah, ini kamu lihat, ini lagi bermaksud dengan identitas pada punggung buku, ya kan? Ini kan cover yang dilebarkannya, ini tampak depannya dan ini tampak belakangnya. Lalu ada nama penulis, kalimat penjelas judul buku, ini Bupena, ini kalimat penjelasnya buku penilaian begitu ya. Terus gambar cover inilah dia. Identitas penerbit, ini ada nama penerbit, di sini ada punggung buku, ini cover depan lah ini. Terus inilah cover belakangnya. Oke, semakin paham ya nak? Oke. Nah, kemudian ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama cover berdasarkan kebutuhan. Coba lihat, ini merupakan cover buku pendidikan. Nah, biasanya kalau cover buku pendidikan itu biasanya itu menunjukkan siswa-siswi yang sedang belajar atau menunjukkan bagian dari materi pelajaran. Seperti ini kita lihat, ini buku matematika, ada ilustrasi gambar di sini menunjukkan waktu. Di sini juga ada kita lihat sepertinya ini ada gambar dadu yang ada bilangan-bilangannya seperti itu. Kemudian cover buku masakan. Kita lihat, nah namanya cover buku masakan, pasti covernya itu berisikan gambar-gambar makanan yang lezat, ya kan, sehingga orang tertarik untuk membaca isinya. Kemudian cerita rakyat. Nah, kalau cerita rakyat pasti ilustrasinya juga orang-orang pada zaman dahulu biasanya gitu, ataupun kegiatan-kegiatan pada zaman-zaman dulu seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah cover berdasarkan tampilan atau desain. Nah, cover berdasarkan tampilan atau desain seperti ini kita lihat, cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Nah, ada dia cover memang hanya didesain sederhana, bentuk hitam putih. Dan ada juga cover penuh warna seperti itu. Inilah cover penuh warna, ya kan? Ada warna kuning, merah, orange, biru, ya kan? Putih dan lain sebagainya. Sedangkan ini hanya dua warna, hitam putih seperti itu. Jadi ini juga sesuai dengan kebutuhan. Kita mendesain cover, apakah itu kita buat hitam putih atau berwarna. Kemudian menggambar cover. Gambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut: judul, kalimat penjelas, nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik, sinopsis isi buku, identitas buku pada punggung. Itulah unsur-unsur cover secara umumnya ya nak. Oke. Next. Nah, untuk berikutnya, Miss berikan kamu tugas 2. Gambarlah sebuah cover yang bertemakan aku dan lingkungan hidup. Kemudian buat gambar yang sesuai dan yang menarik. Nah, kemudian berikan warna yang sesuai. Jadi aku dan lingkungan hidup ini kamu desain masing-masing. Nah, bagaimana kamu mengilustrasikan, membuat sebuah cover yang bertemakan aku dan lingkungan hidup ini? Nah, itu cara kamu sendiri. Semakin unik kamu buat, semakin bagus, semakin menarik, warnanya sepadan, maka nilainya juga pasti semakin bagus. Oke anak-anak Miss, paham ya untuk tugas kedua? Dibuat dalam buku catatan SBDP saja ya, tidak usah dibuat dalam buku gambar ya nak. Oke. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak ini semua. Selamat dan semangat belajar untuk anak-anak Miss.
untuk pembelajaran yang kedua pada pagi hari ini. Tetap semangat. Oke anak-anak, ada 2 tugas pada hari ini. Kamu kerjakan dengan baik. Kamu buat dalam buku catatan SPDP kamu. Oke anak-anak ini semua, selamat pagi.